Pergi maraton di pagi hari, maraton lari ngelilingi sungai. Adat budaya haruslah lestari, idaklah pacak dijual beli. Dudulur, kita masih bersama perempat RRI Palembang di Sriwijaya Pagi. Oke baik, selamat pagi Mance Bica dulur-dulur dimanapun berada, dan kalau kita flashback di zaman kita masih kecil dulu ya, singgonya bermain ini menjadi salah satu hal yang sangat menyenangkan. Di mana balik sekolah, apalagi pada saat libur, tentu kita pasti meluangkan waktu untuk bermain dengan kawan-kawan. Tapi kalau dengan usia kita yang saat ini sudah sibuk dengan aktivitasan, apalagi yang sudah berumah tangga, terkadang ada rasa kangen ya, pengen kembali lagi di masa dulu, di mana kita bisa kembali bermain, merasa kayak bermain itu apa ya, bisa menghilangkan penat mungkin ya kalau kita zaman muda dulu, karena dengan bermain ini kita bisa bersosialisasi dengan kawan-kawan, dan selain itu juga bermain kan ada makna-maknanya juga, kayak permainan tradisional dengan makna yang terkandung dalam permainan itu, yang tentunya bisa bikin kita itu lebih belajar mengenai kehidupan atau kaitannya di situ juga ya. Dan sama pecah halnya di Perompak FM Palembang untuk edisi Minggu tanggal 10 Agustus 2025 di obrolan komunitas. Kita sudah kedatangan ada kawan-kawan dari komunitas bermain Palembang. Ini langsung kita bakal sapa. Selamat pagi, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya. Baik, ini ada perwakilan dari ini yang tadi saya sebutkan ya, komunitas bermain Palembang. Nama Bica kita coba kenalan terlebih dahulu. Ada ketiga perwakilan yang saat ini sudah ada di studio Perompak FM Palembang. Yang pertama mana ini ya tadi? Oke. Yang pertama ini ada, nggak kelihatan ini ya. Oke, nanti kita buka yang ini dulu. Baik, Mance Bica. Yang pengen menyaksikan juga tayangan program kami, silakan juga bisa nangkring di channel YouTube Perompak Palembang ya, karena saat ini kita juga streaming di situ. Oke, yang pertama ini ada M. Abdillah Nurrahman. Selamat pagi. Yang mana orangnya? Selamat pagi. Oke, nama panggilannya siapa nih? Abdil. Abdil ya. Kalau Abdil di sini sebagai apa tuh kalau di komunitas bermain Palembang? Saya sebagai ketua. Aha. Disebutnya tuh ketua kelas. Ketua kelas. Iya. Oke, baik. Dan juga di sebelah kirinya juga sudah didampingi. Ini ada Abdurrahman. Selamat pagi juga. Selamat pagi Kak. Sehat juga kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Ini Ya. panggilannya Abdurrahman atau Rahman tuh? Rahman Kak. Rahman ya. Rahman ini sebagai apa tuh kalau di komunitas bermain Palembang? Sebagai member komunitas juga. Member komunitasnya Iya. ya. Oke, dan satu lagi ini juga sudah hadir di Perompak FM Palembang, ada AR Adelina R. Isti IAI. Wah, namanya bagus ini ya. Nama panggilannya siapa ini? Isti? Adel. Adel ya. Adel sebagai apa di sini? Sama ya Rahman, kita cuma member. Membernya juga ya. Baik, ini mengenai komunitas bermain Palembang, dari namanya kita sudah bisa sedikit dapat gambaran ya. Mengenai ini bermain. Tapi mungkin lebih detail atau lebih jelasnya kita pengen tahu ke ketua kelasnya tadi ya. Ada Abdil. Komunitas bermain Palembang ini komunitas yang seperti apa tuh? Komunitas bermain ini adalah komunitas di mana tempat orang-orang untuk bermain tentunya, ya? Iya tentunya. Jadi wadah juga buat teman-teman cari teman baru, relasi baru. Jadi tempat pelarian juga misalnya. Wah, dari itu. apa? Bukan diusir dari rumah berlari ke sini bukan ya? Bukan. Kayak kalau kita lagi capek banget kerja gitu kan, gitu ya. kita pengen refreshing, kita ada pengen, temannya. jadi ada temennya bisa main, dan juga yang pastinya kita juga pengen mengingat atau nostalgia lah untuk masa-masa kecil kita sama teman-teman ya, agar permainan tradisional itu nggak dilupakan juga. Oke, baik. Dan ini kalau mengenai tema kita, bagaimana komunitas bermain bisa mempererat hubungan antar anggota dalam memperbaiki komunikasi sampai dengan membangun rasa saling percaya tadi ya. Tapi sebelum kesana lagi, kita pengen tahu inisiasi awal dari komunitas bermain Palembang ini siapa yang membentuk?
Eh, Komunitas bermain ini inisiasi awalnya yang membentuk itu ada teman-teman dari Jakarta. Aha. Ya itu mereka pengen nostalgia, jadi mereka coba main di GBK itu awalnya. Sebelum terbentuknya komunitas mereka main di situ dan ternyata banyak orang-orang di situ yang sangat antusias ikutan juga. Aha. Tapi kalau buat di Palembang ini apa nih kita nyebutnya ya? Kayak lebih ke regionalnya ya? Regional Ya, benar. benar. Aha. Adanya sejak kapan kalau di Palembang? Regional di Palembang itu adanya sejak hampir 1 bulan sebenarnya. Oh, satu bulan ini ya? Iya, Ya, hampir 1 bulan baru. Tapi kita baru pertama kali main yang bener yang rame itu tuh ada di tanggal 2 Agustus kalau nggak salah. Iya, 2 Agustus hari 2 Sabtu. Agustus. Oke, baik. Dan untuk saat ini anggotanya udah berapa tuh yang bergabung? Kalau untuk bergabung di komunitas itu udah banyak, udah ada 600 lebih. Wah, banyak ya. Iya benar. Dan semuanya domisili di Palembang. Ada juga yang Banyuasin, Ada Indralaya, ya ada juga. Palembang dan sekitarnya Palembang begitu ya. dan sekitarnya, Oke, baik. Dan selain di Kota Palembang, regional lain di kota-kota lain ada juga Banyak ya. ya. Di kota mana aja tuh? Kebanyakan itu Jabodetabek gitu. Kayak Tangerang, Gitu ya. Bali juga udah ada, Bali, Bandung, udah sampai Padang juga. Jadi termasuk di Palembang juga untuk Sumateranya ada ya. Iya, Oke, baik. Dan tentunya juga tadi disampaikan oleh Abdil bahwa keanggotaannya udah hampir menyentuh di angka 600 ya. Ya. Udah lebih. Udah lebih malah Udah ini lebih ya. malah, Termasuk ini juga ada Abdul Rahman ya, ada Rahman Ya. juga yang bergabung di sini. Kenapa nih tertarik untuk bergabung di komunitas bermain Palembang? Apa alasan awalnya? Alasan awalnya kan saya ini temenan sama ketua ini Oh, kelas, itu. ya diajaklah sama dia gitu Oh, kan. oleh holoan tadi ya? Enggak dong, pasti Rahman punya pengen tambah sosialisasi juga Iya, ya? benar. Sosialisasi, relasi gitu kan. Jadi kayak ada positifnya juga ikutan ini. Itu. Jadi kita banyak temen, banyak sahabat, pokoknya yang kita nggak kenal dulunya jadi kenal gitu Oke, kan. menambah teman lah ya. Nambah teman bener kan. Oke, Ya. baik, itu dari Rahman. Tapi kalau dari Adel, alasan untuk bergabung di komunitas bermain Palembang ini apa? Iya itu tadi karena sudah lelah dengan Oh, sudah lelah ya. Sama saya juga lelah nih. kerjaan gitu kan. Boleh gabung nggak? Itu ya, boleh. Boleh gabung. Boleh, Itu boleh. nanti. Jadi kayak sama kita juga kan misalnya di aku juga udah kerja dan lagi misalnya studi gitu sudah Oke. capek dengan kegiatan yang itu terus karena di komunitas ini yang masuk yang ikut itu tuh segala lapisan umur gitu kan dan juga Kalangan kayak ada juga ya? kayak background juga beda jadi kayak pengen ngalamin atau ngelihat kayak mana sih mereka kayak gitu kayak ya berbagi cerita juga dari sudut pandang yang berbeda kayak gitu. Oke, baik. Dan seru ya di sini Adel ya. Seru. Aha. Banget. Dan kalau buat keanggotanya ini mayoritas usianya dari berapa ke berapa tuh? Mayoritasnya kebanyakan itu diisi oleh Gen Z ya. Sekitar 20-an gitu. 20 ke atas ya. Tapi kita juga masih ada juga yang masih sekolah, ada juga yang udah punya anak juga ada. Oh, ada ya, tapi masih Iya. muda tetap. Orang tua Gen Z gitu ya? Enggak Oh, enggak ya? Udah dewasa? Udah dewasa juga. Baru semalam dia ikut Gabung. ikut gabung. Oke, baik. Dan ini kalau mengenai regulasi untuk persyaratan yang pengen bergabung nih, pasti ada persyaratan nggak untuk jadi anggota dari komunitas bermain Palembang ini? Untuk persyaratan tidak ada, karena kan ini kita komunitasnya terbuka untuk umum, jadi semua orang bisa ikut main. Oke. Semua orang bisa ikut main, bisa cari teman bareng, bahagia bareng, gitu. Oke, dan didominasi banyak cewek atau cowok di sini? Seluruh Kak. Imbang ya? Campur, Campur. campur. Tapi Semua ada. mudah-mudahan bisa dapat jodoh juga di sini ya. Iya, Nyambi itu mungkin tadi lah. ya. Oke, baik. Bonusnya itu, Kak. Bonusnya ya. Nah, ini kalau mengenai bermain, pasti ini kita akan kembali mengingat pada masa dulu ya, pada saat masa kecil. Ini kalian rata-rata kelahiran tahun berapa tuh? Ketua. 90-an, ketua mungkin atau di 2000-an? Kalau saya itu ada lahirnya 2000. 2000-an ya. Kalau Rahman Kalau aku 96. 96 ya. Iya. Kalau Adam 93. 93 ya. Nah, hampir sama ya usia dengan Adam ya. Jadi kalau apa namanya itu mengenai bermain ini di zaman kalian dulu pasti udah ketemu dong dengan permainan tradisional. Iya, Iya, udah benar. kenal. Pasti. Yang paling diingat mungkin Adel dulu nih.
Dulu sering bermain apa tuh dengan teman-teman waktu masih kecil? Kalau ke cewek sih template sih, paling masak-masakan. Oh, masak-masakan gitu. ya, dakocan, wong-wongan ya. BP itu. Terus buat yang daun pacar dulu kan masih banyak. Oh iya, yang ini ditumbuk, dililit-lilit itu ya. Yang katanya kalau dilihat ayam bakal dak merah. Itu kan aneh sebenarnya, tapi lucu. Jadi kayak, iya enggak sih kayak itu ketika sudah dewasa ini, oh ternyata seseru itu ya di zaman kecil dulu. Tapi kalau Rohman permainan yang paling diingat waktu zaman kecil apa tuh? Cingkling. Main apa tuh dulu? Kalau aku sih yang ingat itu kayak benteng-bentengan Kak. Oh, benteng-bentengan. Iya, benteng-bentengan itu sama kayak apa ya namanya kalau gobak sodor kalau nggak salah. Oh iya, yang ada selodoran. kotak-kotak. Sama umpetan gitu Bu. Itu. Ya sembunyi-sembunyian gitu kan. Ya tanya balik ke rumah. Nah, Kabur. oleh Rahman tadi menyebutkan main benteng tadi, ini saya jadi ingat juga tuh waktu zaman kecil dulu kami main benteng-bentengan kan petang hari itu karena saking kan serunya tadi ada temannya sambil ngakak. Jadi sambil ngakak ketawa lebar, giginya kena kening tadi. Karena memang itu tadi ya, zaman kecil itu tidak memikirkan bagaimana resiko dan lain sebagainya. Tapi bermain tradisional itu tidak ada resiko ya. Lebih ke kayak kita tuh ada makna yang tersirat di dalam itu. Tapi sebelum ke sana kita pengen tahu juga ke ketua kelasnya. Kalau zaman kecil dulu permainan tradisional yang paling diingat apa tuh? Kelereng, ekar. Ekar ya. Iya. Pasti galak ngempit ya. Jangan ngempit tuh, jangan ngempit tuh. Maju-maju tangannya. Ujung-ujung bebala kan. Oke, bermain kelereng di situ. Pasti ini kalau kita bermain ini pasti mengingat lagi dengan teman-teman dulu ya. Kalau kalian masih ada konteks nggak atau komunikasi dengan teman-teman kecil? Siapa yang masih ada sampai dengan saat ini masih berhubungan baik? Seperti saling tanya kabar atau malah justru sampai dengan saat ini masih jadi sahabat gitu, ada nggak? Aku masih sih. Masih ya? Kayak dari sekarang kan sudah zaman sosmed ya. Kita sudah pindah-pindah, tetap masih terhubung lewat Facebook, Instagram kayak gitu. Oke, jadi masih ada komunikasi di situ ya. Yang lain nggak ada lagi tuh? Nggak ada. Atau memang nggak kate kawan dulu? Ada Kak. Ada ya. Jadi mungkin itu ya karena memang udah dewasa ini kesibukan masing-masing itu benar. yang membatasi ya. Sebenarnya kalau ada waktu masih sempat kumpul juga gitu ya. Oke, dan kalau di 2025 ini tentunya kita sudah sangat berdamping sekali dengan digitalisasi permainan juga yang kalau kita lihat anak-anak bocil zaman sekarang itu kayak udah nggak mengenal ya. Kayak mana suruhnya main benteng kayak tadi kan, bagaimana suruhnya main bintang 7, main cingkling tadi. Nah, melihat kondisi seperti ini nih, kalian yang sudah hidup di zaman Gen Z atau zaman modern seperti ini, bagaimana nih mengenai perubahan yang ada saat ini? Siapa yang pengen mewakili menjawab? Kalau aku sih jujur kayak sedih ngelihat adik-adik sepupu tuh kan kebanyakan masih umur yang kayak di bawah 5 tahun itu pun udah dikasih gadget. Benar. Itu kan kayak mempengaruhi pertumbuhan otak mereka sebenarnya kayak gitu tuh. Terus mata mereka kan yang harusnya masih segar, masih bisa lihat yang lebih itu malah kepaku ke gadget gitu kan. Jadi menurutku sayang sih. Mereka juga hubungan dengan sesama tuh jadinya kayak lebih ansos. Iya, gitu. Karena handphone ini bisa menjadikan yang dekat menjadi jauh, yang jauh menjadi dekat gitu ya. Benar. Jadi yang di lingkungan kita sampai tidak ada interaksi gitu, terbatas interaksinya karena fokusnya di handphone tadi ya. Dan kalau dari versi lain mungkin Rohman bisa ada jawaban juga nih mengenai kondisi yang saat ini sudah sangat berbalik dengan zaman dulu. Ya sebenarnya sih kayak banyak disayangi juga Kak soalnya Kak. Kenapa tuh? Sama kayak Kak Adel juga jawabannya tadi kan kayak anak-anak sekarang terpaku sama ini kan gadget gitu kan. Kayak mungkin sosialisasi mereka kurang gitu kan, bermain sama anak-anak seumuran mereka gitu kan. Kalau kayak kita dulu kan kayak seluruh gitu Kak, kayak tetangga gitu kayak itu kan. Kayak ada telepati tiba-tiba ada WA, ada apa, tiba-tiba kayak sudah ngumpul gitu. Kawan sudah ada di situ tuh. Iya, kayak itu kan dulu kan. Kadang itu kan kayak habis mandi langsung ke sana, kadang itu kan tiba-tiba dimarahi mama gitu kan kayak balik dah kau nih katanya maghrib gitu kan. Balik dah Rohman, itu piring belum dicuci kan. Rohman disuruh nyuci piring pokoknya kawannya ya. Kayak sekarang kayak kasihan gitu ya anak-anak itu. Tapi kalau kalian pernah ada cerita sama keponakan atau kepada sepupu yang masih kecil atau bahkan di lingkungan yang ada bocil-bocil cerita, oh kalau dulu ada permainan dakocan, ada permainan apa, pernah ada kayak itu? Iya sih, pernah ya. Tanggapan mereka kayak apa tuh Adel? Bingung mereka tuh kadang kayak karena nggak tahu ya. ini apa itu apa kayak gitu.
Artinya di sini dari yang tadi disampaikan Rohman dan juga Adel, kurangnya pelestarian ya. Benar. Karena kalau kita melestarikan itu pasti sampai dengan saat ini masih ada. Tapi itu tadi bersaingnya dengan perkembangan zaman, gadget modern, itu yang akhirnya membuat permainan ini menjadi tergeser dan bahkan ditinggalkan begitu. Nah, tapi kalau buat flashback lagi di zaman dulu, permainan-permainan tradisional yang saat ini dihidupkan kembali di komunitas bermain Palembang apa aja tuh? Mungkin ketua kelasnya punya jawaban, silakan. Oke. Kita ada banyak permainan, itu yang pastinya yang paling banyak peminatnya itu lompat tali, lompat karet. Oh ya. Kalau bahasa kita tuh ye tuh. Kita juga ada congklak, kartu-kartu poster kayak ambulan, tahu ambulan ya? Main tepaan itu ya? Main tepaan. Udah taunya di pelengkoi kan, kocaknya tadi. Pantes kalau dimenang terus tadi, SKW rupanya itu. Terus ada permainan apa lagi tuh? Masih banyak lagi itu, kayak apa? Ular naga. Ya ular naga itu yang main pakai fisik kan, kayak ular naga, Sweet Monopoly. Kelereng. ABC 5 dasar. Nah, ABC 5 dasar, Mikado, macam-macam. Tam-tam duku, benar. Ada juga ya. Yang orang kaya orang miskin ya. Oh, jadi masih kalian hidupkan di situ Iya, ya? masih. Nah, tapi kalau mengingat lagi, mungkin kalian masih ingat nggak istilah-istilah yang dipakai pada permainan tradisional di zaman dulu? Kayak gimbit yang tadi saya sebutkan. Gimbit itu artinya skewit ya. Skewit lah beda lagi itu. Beda lagi skewit. Gimbit, skewit. Apalagi yang kalian tahu istilah-istilah permainan dulu yang sering kita pakai dalam kosakatanya tuh. Acup. Acop, apa acop tuh? Iya kayak. Oh ini cop aku nak minum dulu kayak itu. Iya cop aku nak minum dulu. Oh iya ada itu. Kayak minta pause. Iya pause. Iya pause. Kalau di games itu pause dulu ya. Iya Oke. Kalau Roman ada ingatan mengenai istilah kata-kata yang sering kita gunakan di permainan zaman dulu tuh? Kalau aku kayak sama sih mungkin dengan kita kalau mungkin cep dulu aku nak ini pamit dulu gitu kan. Kalau Adel? Paling cup itulah sih. Cep itu yang masih diingat ya. Kalau tekore tau enggak? Kore. Iya itu kalau main Korean. Main Korean. Iya dia yang jaga terus. Oh berarti Adel masih ingat ya. Sama satu lagi Kak, anak bawang. Nah, anak bawang. Anak enggak bisa disalahkan itu ya. Jadi emaskan di situ. Sama lagi ada satu lagi tuh SKW tadi sudah ya. SKW usit tahu usit. Tahu sih. Tapi sekarang gitu. Usit yang suit kayak itu kan. Jadi memang istilah-istilah zaman seperti itu sangat kita rindukan ya. Iya benar. Sama dengan saat ini itu yang mendengarnya agak asing, apalagi budak-budak Gen Z dan juga bocil-bocil zaman sekarang kan. Mereka kurang tahu apa sih itu. Apa sih bakso itu, bakso daerah mana itu, padahal itu istilah yang sering dipakai di di permainan tradisional. Nah, mengenai kegiatan di komunitas bermain Palembang, ini lebih banyaknya selain bermain ada aktivitas apa lagi tuh? Kayak saling mengenal satu sama lain anggota begitu. Hobi kalian apa itu? Satu-satu kayak di up nggak? Kita kan biasanya main di hari Sabtu ya. Jadi kayak hari-hari lainnya yang kosong itu yang nggak ada kegiatan itu kita biasanya rame-rame nongkrong atau kumpul. Ada juga yang rombongan yang hobi jogging, main biliar, macam-macam lah. Oke. Dan ini kalau mengenai strukturnya bagaimana nih untuk di komunitas bermain Palembang? Ada ketua, ada apa lagi tuh? Strukturnya belum dibentuk. Belum dibentuk. Belum dibentuk. Karena baru 2 kali main bareng, yang rame itu baru 2 kali main bareng. Baru semalam itu yang kedua. Oh semalam tadi? Di malam minggu ya? Malam minggu. Ini agendanya memang pada saat di weekend? Iya benar, soalnya kan kebanyakan pada kerja, kuliah, sekolah. Jadi menyesuaikan waktunya juga. Pemilihan tempat biasanya di mana tuh? Di Kambang Iwa. Oh Kambang Iwa tetap ya, tempat pusat-pusat strategis di Palembang ya? Iya benar. Mungkin bisa di Benteng Kota Besar juga nanti ya. Terus di mana lagi deh permainan tradisional yang bisa diaplikasikan tempatnya? Kayaknya di JSC juga ya? Iya JSC. Kabarin sih paling Kak. JSC. Sama apa lagi? Tapi kami tuh masih bingungnya kayak tempat-tempat kayak itu apakah kami perlu koordinasi karena rame kan. Benar. Takutnya nanti malah itu ya. Iya, tapi sejauh ini kalian sudah ada koordinasi belum nih mengenai hal yang tadi disampaikan Adel? Memang kalau di tempat umum dengan kapasitas kerumunan yang berjumlahkan di atas ratusan itu harus ada izin resmi begitu ya. Iya, Sejauh ini kalian akan melakukan langkah apa tuh mengenai hal itu?
koordinasi mungkin dari pihak Satpol PP dan lain sebagainya gitu? Ya mungkin masih cari info dulu ya. Soalnya kan kita baru 2 kali main, itu juga nggak tahu kalau bakal serami itu. Jadi mungkin kedepannya kita coba koordinasi dulu, cari-cari info. Karena yang datang tuh kadang tuh kayak minggu pertama tuh kan ada orang 50 Kak. Nah nggak tahunya tadi semalam tuh lebih dari 100 kita nge-expect gitu kan. Iya mungkin sekitar 150 semalam. Jadi kayak rame banget. Waduh gitu kan. Ya mungkin nanti kedepannya kita bakal koordinasi sama pihak pihak terkait mungkin ya. Minta izin gitu kan. Baiklah kalau begitu, Adil, Rahman dan juga siapa tadi satunya? April ya. Kita break dulu. Sebelum nanti kita akan kembali lagi Mance Bicek, jangan kemana-mana. Tetaplah di sini di Permata FM Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Panggih jeung manehna saling memadu cinta. Di kota Majalengka kuring panggih jeung manehna janji sanya sakata. Ngan hanjakal pisan ayeuna manehna lempang jeung nuliana. Ngan hanjakal pisan ayeuna manehna pilih jeung si mati. Nah ayeuna jalir janji rungkad hate meuni rasa nyeri karasa teu sangka manehna bakal tega. Baheula geus janji bakal sahirup samati. Nah ayeuna jalir janji rungkad hate meuni rasa nyeri karasa teu sangka manehna bakal tega. Teu sangka manehna bakal tega. Teu sangka manehna bakal tega. Nobangan adalah sebutan bagi orang Kaili di Sulawesi Tengah untuk sebuah permainan melempar kemiri yang dijadikan gacu ke sebuah lingkaran yang di dalamnya terdapat kemiri lain sebagai taruhannya. Nobangan sendiri secara harafiah berarti tempurung kelapa. Permainan nobangan dimulai jika gacu mengenai dan mengeluarkan kemiri taruhan dari dalam lingkaran. Saat itu, para pemain akan berteriak Mobanga. Jadi, kata Mobanga sebenarnya hanya berhubungan dengan kena atau tidaknya gacu pada taruhan yang ada di dalam lingkaran. Permainan yang disebut dengan nobangan ini tidak membutuhkan tempat yang khusus. Ia dapat dimainkan di mana saja, asalkan di atas tanah.
nilai yang terkandung dalam permainan nobangan adalah melatih ketangkasan, kecermatan, keuletan, dan sportivitas. Siapa lagi nyanyi itu? Loh, Cek Gaya. Bagus suaranya. Nah, Cek Gaya. Nah, Ilham. Pak Ilham, masuk. Oh ya, aku dengar ke suara Cek Gaya nih. Mana gitu? Bagus nih ya. Ya, biasa. Ngapa Cek Gaya dak ikut bae lomba yang akan diadakan oleh Radio Republik Indonesia Palembang, Cek? Lomba apa, Ham? Nah, kaget di tanggal 4 September, jam 8 sampai dengan selesai. Ini ada lomba nyanyi lagu dangdut. Lomba nyanyi lagu dangdut. Persyaratannya gampang nih, Cek. Apa baik syaratnya, Ham? Ya, wanita usia 15 sampai dengan 55 tahun. Oke. Dan juga membawakan satu lagu dangdut klasik atau dangdut asli. Cak dangdut Cek Gaya tadi ya? Ya, itu pastinya. Dan juga yang paling penting, pendaftarannya gratis, Cek. Oh, pendaftaran gratis. Dan ini bakal memperebutkan juara 1, 2, 3 dan juga ada juara favoritnya juga, Cek. Favorit juga ada. Dapat hadiahnya apa baik, Ham? Kaget kalau Cek Gaya pengen tahu, makanya daftar, Cek. Oh, iya. Terus ada sangat lain enggak? Tadi katanya sudah mau ke sekolah lagu, ini nyiap ke -1 juga artinya. Iya, musiknya. Ada musik -1-nya juga. Kaget Cek Gaya tinggal download by di HP Cek Gaya. Jadi pada saat tampil kaget Cek Gaya sudah siap. Oh, ya Allah. Nah, untuk pendaftaran tuh mulai kapan, Ham? Pendaftarannya sudah dibuka mulai dari tanggal 1 Juli 2025 sampai kaget ditutup di 31 Agustus 2025. Nah, kalau misalnya nak pengen lebih tahu tentunya tentang lomba ini tadi, Ham, kira-kira di nomor berapa lah bisa kontak? Cek Gaya catat nomor ini ya. Boleh. Di 0878 9957 9751. Ulang lagi, Ham. Di 0878 9957 9751. Dan ingat, Cek, kalau pendaftarannya sudah banyak, ini bakal ditutup karena pesertanya terbatas. Wah, kalau main itu bergancang, payu Ham, kita daftar sama-sama, yuk, payu. Ikuti kegiatan RRI Fest 2025 Semarak Dangdut Competition RRI 2025 Kamis 4 September 2025 pukul 8 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai. Persyaratan pendaftaran: pria dan wanita usia 15 sampai dengan 55 tahun membawakan satu buah lagu dangdut asli atau dangdut klasik, menyiapkan file -1 yang sudah di-download di handphone Anda. Memperebutkan hadiah juara 1, 2, dan 3 serta favorit, trofi, dan sertifikat juara, serta hadiah menarik lainnya. Pendaftaran dimulai dari 1 Juli 2025 sampai dengan 31 Agustus 2025. Informasi lebih lanjut dapat ditanyakan langsung di 0878 9957 9751 bersama Cek Ilham. Ikuti segera, peserta terbatas. Nah, Cek Ilham, Cek Gaya nak bergancang nak daftar. Bayu, aku juga Bayu, daftar. bayu kalau mak itu. Perompat, Suara Budaya Sumatera Selatan. Oke, baik, terima kasih untuk Mance Bica dulur-dulur dimanapun berada dan yang masih monitor siaran kami. Untuk di kesempatan kali ini kita masih bersama dengan kawan-kawan dari komunitas bermain Palembang ya, di obrolan komunitas. Oke, dan terkait dengan pertanyaan ya di tema kita pagi ini, bagaimana komunitas bermain bisa mempererat hubungan antar anggota, memperbaiki komunikasi dan juga membangun rasa saling percaya, itu kayak mana tuh biasanya tuh cara-cara yang dilakukan? Biasanya tuh dari kayak waktu kita nongkrong bareng, yang di luar kegiatan komunitasnya kayak itu, nongkrong bareng, jogging bareng, main-main bareng kayak itu. Biasanya di situ kita mempererat hubungannya. Dan biasanya pada saat kumpul kayak yang tadi disampaikan oleh ketua kelasnya itu, apa nih yang menjadi obrolan di situ? Yang
pastinya kita diskusi cak mano sih ke depannya, cak mano bakal lebih baik. Kayak misalnya ini kan kita kan kemarin juga semalam lah semalam juga itu udah ramenya kan lebih dari 150 yang datang. Mungkin sekitar itu. Jadi kan kita juga mau diskusi lagi lah gimana ke depannya, kayaknya kalau di KI lah ada muat lagi. Sudah keramaian ya. Iya, terlalu kayaknya rame, stadion itu pasnya. Iya, stadion emang pasnya benar. Itu ya. Tapi kalau permainan ini dengan 150 anggota yang tadi datang tadi malam itu bagaimana? Dibagi kelompok atau bagaimana tuh? Jadi waktu di awal itu kita bagi kelompok, kita bagi 3 kelompok. 50-50 ya? Iya, enggak waktu ya? itu kan maksudnya yang datang sekitar 150 itu kan enggak semuanya bareng. Jadi yang pas di awal itu ada 110 lah kurang lebih ya. Jadi yang di awal itu ya kita bagi 3, terus masing-masing kelompok itu kita siap ke koordinator. Jadi kan jadi lebih teratur jalan mainnya. Yang semalam itu bermainnya main apa tuh? Banyak gitu. Iya, yang disebut-sebutin tadi itu semuanya dimainin di situ. Jadi di mana Mas malam Kamangiwa ya? Iya, Kamangiwa. Durasi bermainnya berapa lama tuh biasanya untuk pertemuan? Itu biasanya kan kita start jam 5. Itu jam 5 kita kumpul dulu. Kumpul dulu terus bagi kelompok. Habis itu kan waktu maghrib tuh. Jadi Isoma dulu. Habis maghrib sekitar jam 6.40 itu baru kita mulai main lanjut lagi di situ ya. Nah dengan banyaknya anggota itu mereka menghubungi ketua kelasnya atau sosmednya atau bagaimana tuh supaya bisa datang ke situ? Jadi kan kita ada grup WhatsApp yang publik. Jadi semua wong bisa join di grup WhatsApp itu. Ada yang publik. Ada Kak. Grup di WhatsApp kan juga ada fitur komunitas. Jadi kan di dalam komunitas itu ada room untuk pengumuman, ada untuk kayak yang chat publik tadi. Jadi biasanya tuh kan di situ kita umumi jadwalnya, ketemunya di mana. Terus kalau yang di grup juga bisa kan mereka sama kawan-kawan tuh tanya-tanya di situ. Nah ini ke Abdil sebagai ketua kelas nih ya. Ini dengan banyaknya anggota, tentunya dengan tadi disampaikan bahwa ada grup publik nih. Siapapun bisa masuk ke situ. Iya benar. Ini mengantisipasi saja ya, bukan maksud bagaimana dan apa tujuannya. Takutnya saja ada pihak-pihak yang menyelinap dengan kepentingan khusus yang tiba-tiba ada di dalam grup itu. Dan bagaimana tuh? Sampai ke situ nggak pikirannya? Sampai. Ada ya. Kita juga kan di dalam grup kan ada bagian deskripsi itu kita isi rules di situ, aturan-aturan kayak nggak boleh promosi yang di luar kegiatan komunitas, macam-macam lah kayak apa. Nggak boleh juga bahas-bahas hal sensitif, atau yang kayak 18 plus segala macam gitu kan. Itu nggak dibutuhkan di komunitas untuk bahas yang seperti itu. Pernah ada pengalaman gitu sampai yang tadi disebutkan yang tidak boleh dilakukan akhirnya dilakukan gitu ada? Ada yang kayak istilahnya tuh langsung di-kick ya? Langsung di-kick itu kayak mengganggu member lain gitu. Kayak tiba-tiba chat pribadi. Itu kan chat pribadi ngajak ketemu gitu-gitu. Jadi konteksnya udah beda jauh tuh. Tujuannya. Kita Kak, misalkan kayak di grup chat umum itu kan kita ketua kelas baik yang mengingatkan. Gitu. Jadi semua member tuh kayak mengingatkan kayak gitu Kak. Dibantu sama member lain. Iya, jadi kayak kawan-kawan hati-hati nih, jangan sampai misal ada yang PC kalian rencana mana kan kita selalu ingat itu Kak, untuk be aware gitu kan, sebelum kejadian atau cak mana gitu kan. Dan tuh walaupun kalau ada misalnya yang kayak gitu, kita omongin nih misalnya kalau ada yang kayak gitu, kalau bisa ngadu ke adminnya atau ketua kelas kita, biar kita tindak lanjuti gitu kan. Kenapa tidak melakukan kayak peraturan tadi udah ya, mengenai persyaratan untuk yang bergabung gitu. Kita kan komunitasnya terbuka untuk umum ya. Jadi kan semua orang bisa ikut, bisa main. Jadi memang akan mempertahankan itu ya, dengan segala dampak yang akan bisa saja terjadi gitu. Iya, karena kan kita juga udah kasih awareness, udah ingetin gitu.
Karena kalau udah Tapi maaf saya potong. Iya, Sebenarnya kalau cuma sebagai lisan begitu ya, itu tidak akan apa ya? Ya mau tindakan kejahatan tetap akan terjadi juga gitu. Walaupun kita udah beribu kali mengingatkan gitu. Tapi sebagai masukan saja ya dari saya melihat apa ya, akan lebih baik mungkin ada kayak semacam persyaratan nih yang boleh ikut bla 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 bla. Atau minimal sebenarnya ininya itu. Kemarin itu ketua kelas juga sudah punya kayak apa namanya Peraturan pemikiran untuk yang lebih lagi menyaring anggota yang benar-benar mau apa ya namanya itu bergabung, komit untuk berkomunitas kayak gitu. Tapi memang namanya kita juga masih baru tadi kan, itu ya. Jadi kayak pelan-pelan. By proses ya. By proses. Emang udah ada ide-ide tuh udah disusun rencana oleh ketua kelas kan. Cuma itu tadi. Oke. Masih butuh teman-teman yang mampu bantu ketua kelas kan Itu. gitu perangkatnya. Karena ya saya sih lebih pedulinya di situ ya, jangan sampai ya. jangan Nanti ketua kelasnya jadi keteteran di situ ya. Tapi insya Allah dengan niat baik akan ada sesuatu hal yang baik juga di sini ya. Oke. Dan apa ya mengenai visi misi mungkin selain yang tadi disampaikan, mungkin ada visi misi khusus nih dari ketua kelas untuk komunitas bermain Palembang ini. Ada nggak gitu? visi misi Kayak lebih menambah teman aja gitu ya. kayak lebih memperluas relasi sama ini apa? Melestarikan Permainan Zaman tradisional. dahulu ya. Oke, baik. Dan apa namanya tuh program belum ada ya untuk 2025 nih? Belum. Karena kita masih baru Tadi ya. Masih Masih mau berjalan saring, gitu. masih mau saring member dulu, benar. mau buat perangkat dulu, strukturnya dulu. Paling gitu dulu gitu Kak. Pengurusnya dulu ya di situ ya. Benar. Dan pemilihan waktu tadi udah mengenai pertemuannya itu di weekend ya di situ. Tapi kalau apa ya dengan kota-kota lain kayak ada interaksi juga nggak? Palembang dengan Padang yang tadi disebutkan ada nggak gitu? Saat ini belum. Belum ya. Cuma untuk kayak kalau misalnya saya bingung nih harus gimana saya juga sering Tanya-tanya. menghubungi ke komunitas yang utama gitu yang di Jakarta. Tapi kalau di Jakarta itu menjadi pusatnya ya? Iya benar. Ada lisensinya nggak untuk kota lain bisa membuka juga gitu? Atau membentuk juga nih komunitas bermain di kotanya? Kalau lisensi nggak ada sih. Nggak ada ya. Tapi kalau untuk membuka untuk di kota itu kan sebenarnya cuma orang-orang yang dekat dengan yang di pusat pendirinya, ya. pendiri yang dekat sama pendiri, jadi dia bisa kontrol juga. Oke, begitu ya. Iya, Tapi kalau mengenai permainan lagi tuh, masih menyimpan ada kenangan-kenangan permainan zaman dulu, mungkin ada ambulan yang masih sampai dengan saat ini disimpan, ada poster kecil itu masih disimpan, atau kayak ada kocan atau ada yeye yang masih disimpan. Tapi kalau yeye kayaknya gampang bikin ya, karet masih banyak yang jual. Tapi untuk alat-alat lain masih ada nggak? Sayangnya enggak sih, karena Nggak ada udah lagi ya? sering pindah tempat, itu juga kan pindah rumah maksudnya. Terus juga dulu rumah lama sempat kayak kebanjiran kayak itu, udah yang ya hilang. Cuma hilang di telan waktu ya. Benar. Bersama dengan kenangannya enggak masih dikenang sama dengan saat ini ya. Masih teringat ya. Tapi kalau Rahman dan juga Abdil ada nggak? Nggak ada juga. Nggak ada juga ya. Udah pada rusak. Tapi kalau foto-foto gitu dari orang tua atau nggak sengaja dari tetangga yang jepret itu? Karena dahulu tuh kan Zaman dulu belum ada gadget ya. kamera Kak. masih kayak HP. Masih jarang di foto-foto. Kayak HT gitu kan dulu tuh kan. Cuma kalau diklik di Google ada aja yang nemu ya. Kamera di mana ini galak berpikir. Nah itu lah Kak. Cuma ya itu tadi karena memang benar sih kata Rahman, pada saat dulu kan memang terbatas tuh. Iya, Yang punya teknologinya. handphone itu paling orang-orang yang benar-benar Tertentu, ya. ekonominya tuh udah Lumayan kelas gitu. atas Ya. gitu ya. Tapi beda dengan hal saat ini, semua kalangan bahkan anak kecil pun udah punya gadget gitu. Iya benar Kak. Tapi kalau coba untuk melestarikan dalam sebuah konten ini akan efektif nggak menurut kalian sebagai penggiat dari komunitas bermain Palembang ini? Menurut saya sih sangat efektif ya, karena
awal kita rame itu juga karena ngonten. Oh, ngonten juga. Jadi kan kayak awal tuh kita kan awalnya ngajaknya cuma teman-teman deket aja gitu. Udah ngumpulin beberapa puluh orang gitu kan. Tapi waktu pas mau main nggak ada yang datang. Jadinya kan saya pikir lagi gitu kan. Saya pikir-pikir lagi harus gimana ya biar rame. Jadinya kepikiran buat ngonten gitu. Dan akhirnya beneran rame. Itu boom banget gitu kan. Yang semalam ya. Apa yang ada kan kita mainnya tuh udah 2 kali tuh kayak Oh, udah 2 kali. Iya, Yang pertama tuh di mana? Di Kamangiwa juga. Yang pertama kita di Jakabaring. Oh, di Jakabaring yang pertama yang tuh. awalan banget kita buka komunitas bermainnya kan kita bukanya di Jakabaring kemarin tuh. Karena dari food teman-teman juga dia ke Jakabaring. Tapi yang awalnya sepi tuh katanya tadi ya. Iya. Apa tuh faktornya tuh? Ya mungkin ada yang banyak kerja gitu Kak, anak-anaknya gitu kan. Dan tuh kita kemarin juga mulai startnya jam 3 sore kan. Jadi ada yang berhalangan datang, ada yang katanya panas lah, panas, ada yang jauh bilang lah. Kulit yang sudah kena skincare itu kan hilang banyak. Aku beli skincare mahal-mahal ini dah. Nggak berpayung, nggak mungkin kan sambil ngongkak-ngongkak main ke Yeye tadi kan. Jadi mungkin faktornya itu pemilihan waktu ya. Terus kan kita dengerin kan apa sih penyebab mereka nggak mau datang. Itu. Nah katanya kejauhan tadi, waktunya tadi ya sudah. Bukan kejauhan ngomongnya. Kamangiwa kan udah di tengah kota. Mungkin rumahnya yang agak. Maksudnya yang di Jakabaring. Oh, yang di Jakabaring tadi. Pertama kali. Iya, yang pertama kali itu. Terus yang kedua kali kan ya udah pindah kita. Kalau itu kita dengerin kan, kita pindah ke Kamangiwa. Terus jamnya diubah jadi jam 5. Oke. Dan ternyata kami ya. Dan ternyata masih masih sepi juga. Masih sepi juga. Cuma bertiga kemarin. Lah. Jadi kan laju main ini gitu aman bertiga tuh main apa? Iya. Namanya Nak main bertiga juga cak mano. Itu. Jadinya kan ya sudah cak mano live caranya biar bisa rame. Jadi aku pikir konten bae lah gitu. Sambil konten. Jadi akhirnya setelah konten itu pas Sabtu lagi langsung rame. Langsung puluhan uang yang datang. Itu kontennya artinya di sini punya akun sosmed juga ya? Ya, ada akun sosmed kita di IG, di Instagram, komunitas bermain Palembang. Cuma IG aja satu ya di situ. IG aja saat ini masih. Sosmed lain kita belum ada Kak. Kayak TikTok, kayak Facebook atau apa itu belum ada. Kalau sosmed lain masih pribadi aja untuk share. Untuk dalam waktu dekat ini akan berkumpul kemana tuh? Titik kumpul tempat permainannya nanti? Udah ada rencana atau masih dalam tahap pembahasan tuh? Masih dalam tahap pembahasan, masih diskusi soalnya baru semalam main kan, baru tahu juga bisa rame sampai ratusan untuk di Palembang. Jadi kayak kita baru mau pikirin dulu nanti bisa pindah apa enggak gitu. Iya. Selain bermain, mungkin ini akan digiatkan kegiatan sosial nggak gitu? Siapa tahu ada anggota yang tertimpa musibah begitu, bisa saling mengunjungi. Ada nggak sih sampai program yang seperti itu kepikiran juga? Ada ya. Jadi kan kalau komunitas kan kita bisa di dalamnya masih ada beberapa grup lagi gitu. Grup dalam grup ini ya? Iya kayak divisi gitu ya. Istilahnya kayak divisi. Nanti, divisinya. Nanti emang kita sempat bahas tuh pengen ada kayak bagian charity gitu. Charity-nya. Jadi kita buat bagi-bagi makan atau apa gitu. Kemarin ada yang sudah ngomong juga mau ke panti kan. Jadi ada gagasan ke sana ya nanti ya. Ini juga kayaknya bakal bisa sih karena yang main semalam itu juga sempat ada donasi dari teman-teman kayak air minum, makanan itu ada semalam. Nah ini kan biasanya kalau ngumpul itu butuh ya namanya minimal lah ya kayak minum atau cemilan. Ini kalian kayak ada itu nggak khas untuk masing-masing anggota? Itu kan belum ada ya. Belum ya, karena belum kebentuk ini tadi. Strukturnya belum ada kan gitu, Kak. Ya, tapi kan selalu kita ingetin gitu. Sebelum main itu bawa tumbler, bawa air minum. Merejo dewe ya. Iya. Untuk sementara waktu. Karena kan kita main komunitas kita kan gratis. Benar. Jadi kan ya bawa minum tuh udah paling penting lah ya. Pasti. Maksudnya kita udah ikut komunitas juga harus bawa minum masing-masing kan. Karena memang untuk kebutuhan dewe. Iya, ya sekiranya haus minum gitu kan. Lapar makan. Ngantuk tidur gitu. Jadi memang perlu untuk nanti ya kedepannya akan ada struktur. Barulah nanti bisa berbentuk yang lain kayak kas apakah harus diadakan, mengenai jadwal, mengenai regulasinya juga, dan juga penyaringan anggota itu perlu dilakukan semua ya. Oke, baik. Dan untuk
untuk saat ini dalam waktu dekat tadi belum dijawab ya? Udah? Dalam waktu dekat belum ya? Masih dalam pembahasan gitu? Dalam waktu dekat tadi, sempat tadi. Paling di Kambang Iwa itu. Kambang Iwa juga ya? Mungkin Kambang Iwa sih masih. Ya. Sama Tapi kemarin, diskusi lagi dulu sih. sama kemarin tuh ada yang usul di lapangan PTC, tapi kan itu tadi belum tahu izin Benar. belum tahu Masih perizinannya. nyari-nyari, Itu ya, karena menyangkut hal-hal kayak gitu kan perlu untuk ada informasinya juga tuh. Takutnya lagi kumpul di situ ada dari pihak-pihak yang membubarkan gitu ya. Benar. Karena Oke. kita kan kerumunan Kak. Itu. Takutnya lagi ada yang Benar. sekarang tuh kayak apa-apa diviralin Nah, gitu kan. itu. Padahal tujuan kita baik kan. Iya, benar. Tujuan kita positif, mulia untuk menambah teman dan juga memperluas jaringan sosial Iya, kita ya. benar, Kak. Iya. Oke, baik, dan mungkin ada yang pengen bergabung pendengar kita atau yang lagi menyaksikan tayangan YouTube. Bagaimana nih, boleh nggak gitu? Boleh dong. Boleh, boleh. Caranya bagaimana tuh? Yang untuk masuk ke grup itu tadi bagaimana? Itu kalau untuk masuk ke grup kita ada link di profil IG. Cek aja IG Komunitas Bermain Palembang. Kalau untuk bergabung langsung datang aja, itu gampang banget, langsung gabung, langsung ajak ngobrol aja, itu nggak apa-apa. Semuanya welcome kok. Welcome semua ya. Semua welcome. Tapi untuk bisa terbangunnya kedekatan kayak kalian bertiga nih bisa datang ke sini itu terbentuk dengan sendirinya ya. Iya, terbentuk dengan sendirinya ya kan, kayak di grup nanti bakal diinfoi, ayo kita nongkrong lah gitu kan. Jadi kan kebentuk juga relasi di situ. Karena ya itu butuh ya juga ya kita untuk ketika udah sibuk dengan rutinitas ada waktu luang ya menambah sosialisasi itu sangat penting juga tuh. Apalagi kita hidup di zaman modern ini ya. Perlu banyak teman-teman, perlu banyak juga teman sharing gitu. Supaya apa yang kendala kita hadapi itu lebih ada solusinya gitu ya. Oke, baik, dan karena kita sudah ada di penghujung perjumpaan, masing-masing dari kalian apa nih yang pengen disampaikan? Baik itu mengenai permainan tradisional atau mengenai harapan di komunitas bermain Palembang ini. Silakan, mungkin dari Abdil dulu ya sebagai ketua kelasnya, silakan. Saya sih berharapnya ke depannya komunitas bermain lebih solid lagi, lebih rame lagi, dan juga bisa ngebantu untuk anak-anak kecil sekarang buat ikutan mainan tradisional. Pokoknya ingin melestarikan lah. Permainan tradisionalnya ya. Iya, benar. Oke, baik. Kalau dari Rahman apa tuh? Kalau aku untuk dari mainan itu kayak jangan sampai dilupakan gitu Kak, mainan jadul-jadul gitu kan, tradisional. Kalau bisa kita lestarikan lagi, kita bangkitkan lagi gitu Kak. Jadi biar ada sosialisasi dalam pokoknya. Untuk harapan komunitas ya itu tadi tetap solid, ramai, asik-asik lah pokoknya gitu. Positif aja ya. Positif, ya. Untuk semua anggotanya. Baik, untuk Adel apa nih? Kalau aku sih lebih kayak semoga juga kayak orang-orang yang lelah dengan aktivitas sehari-hari ini sebagai wadah atau tempat menjadi untuk solusi ya. Melepaskan stres penatnya gitu. Terus juga kayak ya harapannya semoga yang join sama kita ikut bermain itu benar-benar orang-orang yang mau main itu tanpa ada embel-embel pikiran negatif, niat negatif di baliknya kayak gitu. Amin. Dan marilah kita lestarikan permainan tradisional ini melalui komunitas bermain yang ada di Palembang. Oke, baik, dan terima kasih sekali lagi untuk waktunya ya, untuk kalian bertiga yang sudah menyempatkan waktu untuk berbagi cerita bersama kita di sini di Perempat FM Palembang. Mudah-mudahan apa yang tadi kita obrolkan ini ada sisi positifnya, dan juga untuk Manca Becek ya, silakan yang pengen bergabung ini masih welcome ya. Untuk siapapun itu, tapi kalau bisa untuk yang bergabung memang benar-benar yang disampaikan oleh Adel tadi ya, dengan niat positif dan juga benar-benar pengen bermain gitu tadi. Oke, baik, karena kita sudah ada di ujung perjumpaan, sekali lagi terima kasih buat Abdillah, buat Adel dan juga buat Rahman ya. Mudah-mudahan sukses selalu. Kita nantikan juga nanti gebrakan dari komunitas bermain Palembang. Mudah-mudahan bisa bersinggah lagi ke Perempat nantinya ya. Dan sampaikan salam saya untuk teman-teman lainnya juga di situ ya. Oke, baik Manca Becek, kita pamit dulu untuk di obrolan komunitas di edisi Minggu tanggal 10 Agustus 2025. Dan sekaligus akan menuntaskan perjumpaan kita untuk di Sriwijaya pagi. Dan Kulo Cek Ilham yang bertugas mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.